Sobat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dalam program Indonesia Business Forum. Dan kali ini kita masih tersambung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Beni Cuaca. Halo Pak. Halo Mawar. Ya, kita tersambung lagi nih ya Pak di segmen selanjutnya. Nah, kalau tadi kita telah membahas mengenai strategi mulai dari profitability, kemudian juga cash flow, dan flexibility. Kali ini saya mau nanya nih Pak, apa sih itu revenue lag age? Wow, bahasa Mawar gawat-gawat, serem-serem bahasa. Oke, sip. Oke, thank you Mawar sama Eljon ya. Jadi manajemen reporting for POD meeting. Inilah topik kita di episode ini. Manajemen reporting kebutuhannya adalah untuk internal dan goalnya adalah bicara mengenai what next. Oke. Top 3 highlight daripada manajemen reporting. 1 financial highlight, 2 operational highlight, 3 marketing highlight. Nah, di segmen ini kita masuk pada operational highlight, Mawar. Operational kita ya. Operational highlight ya, Pak. Oke. Pak, goal dari operational highlight ini apa sih, Pak? Goal kita cuma satu, Mawar. Bagaimana kita bisa mewujudkan operational excellence. Operational excellence itu apa? Faster, better, cheaper. Faster, better, dan cheaper. Nah. Oke, goalnya ke arah sini ya Mawar, faster, better, cheaper. Nah, untuk bisa menuju ke arah sana faster, better, cheaper, kita bagi daripada 3 komponen. Ya, 1 pertanyaan Mawar barusan itu adalah revenue leakage. Bahasa Indonesianya Mawar adalah revenue yang bocor. Omset yang bocor Mawar, itu revenue leakage. Yang bocor, oke Pak. Ya, oke. Apa tuh Pak Beni, revenue leakage tadi? Jadi gini Mawar, kalau kita bicara mengenai revenue bocor, banyak banget sebenarnya revenue kita tuh yang bocor Mawar. Contoh, kita sudah sepakat dengan customer, ya, kontrak kita, agreement kita tuh membahas activity in scope. Activity in scope yang harus kita kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan gitu ya. Nah, ya, Pak. Ternyata di lapangan banyak hal dari customer yang merequest kalau activity ini kita harus kerjakan, activity ini kita harus tambahkan lagi, semuanya kita harus lakukan semuanya, di luar daripada agreement tadi. Munculnya yang namanya activity out of scope. Oke, activity di luar daripada kontrak tadi. Nah, Pak Beni, activity out of scope tadi, kalau kita benar-benar bisa jaga, kita bisa define, oke lah sebagai kita punya nilai tambah. Ya, sebagai kita punya nilai ultimate kita lah, ultimate advantage kita terhadap kompetitor. Pertanyaannya adalah, customer terkadang nggak mengetahui itu, karena kita nggak pernah mengekspos itu. Di lapangan terjadi activity atau scope Mawar. Tapi di corporate-nya customer tidak pernah membahas itu. Nah, contoh Mawar, kalau itu kita nggak pernah tagih Mawar, itu adalah revenue yang bocor Mawar. Jadi kita mengerjakan activity-activity yang notabene-nya banyak daripada autoscope tadi. Nah, mengerjakan activity autoscope kan nggak mungkin gratis kan Mawar? Iya Pak. Siapa yang ngerjakan itu? Pasti people kan, butuh proses kan, butuh waktu kan. Nah, gara-gara kita fokus kepada activity autoscope tadi, akhirnya kita menambah people kan, menambah resources kan Mawar. Nah, pada saat kita menambah resources tadi Mawar, sahabat Eljon, apa yang terjadi? Cost kita bengkak Mawar, cost kita naik. Nah, kalau tadi itu kita bisa tagih, itu no issue. Atau kalaupun kita tidak tagih, ya, kita diskusikan kepada corporate level di customer tadi, bahwa, gue lakukan ini loh ya, gue lakukan point A, point B, point C loh ya, agar supaya kita punya value added bisa muncul. Nah, tapi, trust me lah, coba teman-teman sama Eljon semuanya ya, Mawar, business owner, coba kalian telusuri kembali revenue kalian. Berapa banyak sebenarnya yang bocor? Yang tanpa kalian tahu itu loh. Nah, apalagi revenue yang bocor, macam-macam Mawar. Contoh, kalau kita bicara mengenai kita punya space warehouse, kita punya space gudang. Yang terisi baru 3/4-nya atau setengahnya. Nah, yang di atas belum terisi. Itu juga sama, revenue bocor juga. Kenapa? Karena pada saat kita membuka gudang tadi, otomatis kan kita juga harus melakukan maintenance ke Mawar. Iya, Pak. Nggak mungkin kan kita lakukan maintenance hanya di tempat yang ada barang-barang tok kan. Gudang itu kan satu tempat Mawar. Otomatis di blok ini saja kita maintain, yang di blok ini kita enggak, kan nggak mungkin. Iya, benar banget. Nah, hati-hati dengan revenue yang bocor tadi, Mawar. Kata kunci daripada revenue leakage ini, Mawar, adalah activity out of scope. Activity out of scope. Ya, itu kata kunci daripada revenue leakage.
Nah, silakan Mawar. Mawar mau tanya apa lagi untuk operasional Oke, ini? Pak. Nah, kalau begitu apa sih Pak arti dari cost analysis and improvement nih Pak? Nah, oke, good Mawar. Oke, good. Lihat ya Mawar ya. Jadi gini, Mawar, pada saat kita menjalankan suatu project, Mawar ya, pada saat kita menjalankan suatu project, nah project itu kita hitung, Mawar, secara komersial costingnya, kita hitung. Seakan-akan kita bisa mendapatkan margin 5%. Oke, dapatin margin 5% ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, pada saat actual itu dijalankan, Mawar, apakah margin itu terbentuk 5% enggak? Jangan-jangan yang terbentuk itu malah di bawah 5%, Mawar. Di atas kertas pada saat kita hitung kan, komersial kan, pada saat kita mau jualan tadi kan komersial costing hitung Mawar. Iya. 5%. Nah, sekarang siapa yang melihat, siapa yang memastikan bahwa margin tadi itu achieve 5%? Itu satu pertanyaan saya. Kedua, kita nggak mau hanya 5%, Mawar. Kita nggak mau hanya 5%. Kita kalau mau adalah 5% oke secara komersial costing, tapi actualnya kita bisa dapetin lebih daripada 5%, Mawar. Nggak boleh hanya 5%, bahkan di bawah 5%. Nah, nah disinilah kita perlu melakukan namanya, Mawar, cost driver analysis, Mawar. Kira-kira kok kemarin cost ini bisa segede ini, bisa nggak ya kita efisiensikan cost ini ya? Nah, cara efisiensikan cost ini apa? Kita lakukan cost driver analysis, Mawar. Apa kira-kira penyebab cost ini bisa mahal ya? Contoh misalnya kalau tadi rumah makan, kok saya beli ikan gurame itu dari pemasok ini kok mahal ya? Apa saya salah pemasok? Atau mungkin saya salah ambil kuantitas jumlahnya? Atau sekali ambil baru sekali ambil banyak baru dapat murah? Atau perlu saya buat kolam ikan mujair? Nah, itu kita mau analisa, Mawar. Oke, Pak. Kita nggak mau hanya terbatas daripada ya wes oke. Pada saat kita tahu segini mahal, setelah itu kita nggak pikirkan apanya. Nah, what next-nya itulah, Mawar, kita perlu analisa tadi, Mawar. Oh, ternyata Mawar kita kemahalan ambil loh dari vendor ini loh. Harusnya ambil dari vendor sebelah loh. Mawar kalau ikan guramenya kalau sudah besar-besar kayak gini, Mawar, ini lebih rugi kita kalau ambil segede-gede 2 kilo misal atau 3 kilo tuh kita rugi, Mawar. Nah, kita harus ambil mungkin yang kondisinya 1 kiloan gitu loh. Nah, what next ini yang harus kita munculkan, Mawar. Nah, itu daripada cost analysis dan improvement. Kata kuncinya, Mawar, adalah cost driver analysis supaya margin kita bisa bertumbuh dan bertumbuh lebih daripada komersial costing, Mawar. Itu kata kunci nomor 2, Mawar. Oke, berarti bisa dibilang analysis and improvement ini kita menganalisa kerugian ataupun keuntungan yang kita dapatkan ya, Pak? Betul. Dengan poinnya adalah kita mau improve lebih lagi dan lebih lagi. Kita mungkin sudah dapetin margin 5% ya. Kita nggak puas. Dengan project yang sama, kalau bisa kita dapetin margin lebih daripada 5%. Oke, Pak. Nah, kalau begitu apa sih, Pak, arti productivity, people, process, technology nih? Nah, Mawar, dalam operasional itu, Mawar, itu kita tidak lepas daripada kita menggerakkan, kita mau faster tadi, kita mau better, kita mau cheaper. Benar ya, Mawar ya? Kita mau lebih cepat. Better dan cheaper. Good, excellent, Mawar. Nah, itu lebih daripada fungsi people, fungsi proses, dan teknologi apa yang kita pakai, Mawar. Nah, apakah dengan 10 orang ini bisa mengerjakan pekerjaan segini banyak? Bisa nggak 10 orang tadi itu saya jadikan 5 orang dengan hasil yang sama? Nah, contoh outputnya, contoh ya, Mawar, saya mau outputnya itu misalnya 10 laporan. Boleh, Mawar ya? Oke, Pak. 10 laporan. Nah, 10 laporan ini selama ini dikerjakan oleh 10 orang. Nah, bisa nggak next-nya itu, what next-nya itu, 10 laporan tadi dikerjakan oleh 5 orang saja? Tergantung ya, Pak? Tergantung kemampuannya juga ya? Nah, tergantung kemampuan daripada people tadi kan, Mawar? Iya, benar. Nah, itu yang kita sebut dengan nama productivity tadi itu adalah komponennya people develop, Mawar. Oke, Pak. Nah, kalau seandainya kita bisa improve daripada people punya skill dan kompetensi tadi, maka jangankan 5 orang, Mawar, 2 orang pun bisa, asal prosesnya kita modify dengan menggunakan teknologi, Mawar. Jadi nggak perlu lagi di entry, nggak perlu lagi ketik-ketik manual, Mawar. Cukup tarik dari sistem A, sistem B, terintegrasi, udah reportnya keluar. Nggak perlu kita misalnya pakai kertas, pakai penggaris, digaris-garis, yang mana angka-angka ini ya nggak perlu. Nah, itu kita harus terus mau what next-nya itu yang dibahas di BOD meeting, Mawar.
Jadi direktur operasional itu mengeluarkan ide-ide tadi, Mawar. Berarti productivity tadi itu artinya sama dengan development people-nya, Pak, skill people nih. Good. Oke, Pak. Nah, itu dari sisi people. Terus Mawar juga harus tingkatkan lagi productivity daripada sistem yang kita pakai. Kita selama bukan hanya people-nya saja, tetapi juga sistemnya, teknologinya nih ya, Pak. Good, keren Mawar, keren. Karena dengan people yang kita sudah improve, pasti people tadi itu punya daya saing, daya kompetensi yang sudah memadai. Mereka akan ngomong, Pak, kalau gitu kita pakai sistemnya aja deh, Pak. Nggak mahal, tapi bisa menghasilkan output yang lebih banyak, Pak. Prosesnya pun slim, Pak. Prosesnya pun juga ramping, Pak. Nggak neko-neko, prosesnya juga lean, Pak. Jadi bisa cepat, Pak, kalau daripada kita pakai bersifat manual tadi, Pak. Nah, itu semua bisa terlihat kalau people-nya mempunyai kompetensi tadi, ya seperti Mawar katakan. Nah, kalau people yang nggak pernah di-develop, Mawar, apanya yang memuncul ide-ide tadi, Mawar? Nggak akan ada, gitu loh. Karena yang mereka tahu itu saja, gitu loh. Pada saat people tadi mengalami development, oh ternyata ada ya teknologi ini ya. Loh, ternyata bisa ya prosesnya saya pakai ya. Nah, kalau gitu, ayolah kita coba proses ini. Kita coba teknologi ini. Nah, itu semua didapat dari mana? Kalau dia di-develop, dia melihat sesuatu hal yang baru. Tapi kalau dia dalam tempurung, dari kapanpun juga nggak akan berubah, Mawar. Lebih-lebih kalau kita bicara sekarang di era, nanti era new normal, Mawar. New normal. Ya, benar banget, Pak. Berarti bukan hanya tadi skill people development-nya, tapi juga teknologi supaya people-nya bisa lebih produktif lagi nih ya, Pak. Keren. Oke, baik. Baik, Pak. Dan sahabat Eljon semuanya, tadi kita telah mendengar perbincangan antara saya dan juga Pak Benny Cuaca. Tapi jangan khawatir karena kita masih akan berbincang lagi nanti di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.